Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Semangat pagi buat anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anakku semuanya, good morning and spirit morning. How are you today? I hope you are fine and I believe that you will be happy always to come in my class. So I will always suggest you when I come in your class, don't ever forget to create critical situation in our life, and you have to believe that the Almighty Lord will always keep you in everything, and you have to believe that your dream will come true in your life. Okay, once again, good morning to all my lovely students. Whatever happened in our life, believe that you will be able to cope and get out of the problem as a winner, because the Almighty will always be with you. So take care of the spirit of you and don't ever forget continuously to create critical situation in our life. We have to believe that everything will be easy, insya-Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada momen kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita bertemu pada materi pembahasan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan mengenai kompetensi dasar pada materi ini, yaitu 1.21 menghayati perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.21 proaktif menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.21 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.21 menyaji hasil tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, menjelaskan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, berpartisipasi dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tetap semangat anak-anakku untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, akan timbul pertanyaan dalam benak kita, ya. Tentunya kalian semua sudah memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban kita sebagai warga negara. Dan sebenarnya siapa sih yang dimaksud warga negara? Tentu anak-anakku semuanya masih ingat materi pada saat kalian masih duduk di kelas 10 dan kelas 11. Nah,
kita ingat isi pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Nah, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, warga negara ini merupakan bagian dari rakyat, ya. Masih ingat kalian unsur terbentuknya negara? Antara lain salah satunya adalah rakyat. Rakyat ini terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Kemudian penduduk dibedakan lagi menjadi warga negara dan bukan warga negara. Nah, tentunya kalian masih ingat ya untuk pelajaran di kelas sebelumnya. Baik anakku semuanya, kalau kita bicara tentang negara Indonesia, ini sebenarnya suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini cukup banyak ya. Ada sekitar 1430 kalau tidak salah ya, suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagi bangsa Indonesia, menjadi sebuah hal yang penting buat terwujudnya persatuan dan kesatuan, karena memang kita memiliki berbagai ragam kebinekaan, tapi juga bisa menimbulkan sebuah konflik kalau kita tidak menyadari satu sama lain. Oleh karena itu kita harus terus-menerus kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Nah, kembali kepada tema tadi bahwa bicara tentang hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, hak, bicara tentang hak ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperoleh secara kodrati. Nah, kalau kalian masih ingat, bicara tentang hak ini ada 3 hal yang menjadi hak kodrat manusia, yaitu life, liberty, and property. Kemudian kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara, maka konsep hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam hubungannya dengan negara. Demikian juga kewajiban warga negara. Nah, bicara mengenai kewajiban, ini dibedakan atas beberapa hal. Antara lain adalah kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak ini merupakan kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. Kemudian kewajiban publik, di mana dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik, maka wajib mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Lalu kewajiban positif, yakni kewajiban yang menghendaki dilakukannya sesuatu, dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal atau umum, yakni kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Kewajiban primer yakni
kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Anak-anakku semuanya, sebagai warga negara tentunya kita semua sadar akan hak dan kewajiban kita. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara antara lain adalah hak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan nyaman. Kalian bisa mencermati gambar yang ada di mana kondisi negara yang tidak aman mengakibatkan kehidupan kita menjadi tidak tentram. Kerusuhan, penjarahan, membakar. Nah, ini adalah kondisi negara yang tidak aman. Maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari rasa aman. Kita bisa bandingkan kondisi negara dalam keadaan aman, tenang, damai. Nah, kondisi ini tentu akan terwujud apabila kita bersatu padu untuk mewujudkannya. Lalu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Ya, ini tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di hadapan hukum. Setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum. Maka tidak boleh lagi ada hukum bisa dibeli dan sebagainya. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Hak untuk memperoleh fasilitas. Misalnya fasilitas beribadah. Nah, Anda bisa lihat di situ setiap warga negara punya kesempatan untuk memperoleh beribadah pada tempat sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Pemerintah sudah banyak memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Ada Kesmas, kemudian juga ada BPJS. Ini harapannya supaya masyarakat di seluruh lapisan Nusantara ini memperoleh jaminan atas pelayanan kesehatan yang baik. Lalu juga di bidang pendidikan misalnya, hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Ini adalah merupakan gambaran kelas ideal, ya, dengan kelas yang cukup rapi. Nah, apalagi pada kondisi sekarang ini, di mana kita masih dalam kondisi yang prihatin karena COVID-19 yang belum usai, sehingga untuk mendapatkan pendidikan kita, karena itu merupakan hak masyarakat, hak pelajar secara keseluruhan, maka kita berupaya untuk pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan sebisa mungkin, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Meskipun banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, tetapi pendidikan harus terus berjalan. Pendidikan harus terus dilakukan supaya generasi muda Indonesia tetap belajar meskipun dalam suasana keterbatasan. Mungkin keterbatasan kuota, mungkin juga karena tidak memiliki fasilitas laptop atau terkendala masalah sinyal di daerah yang terpencil. Namun, pendidikan harus terus berjalan. Nah, ini adalah salah satu upaya seperti yang kita lakukan saat ini. Anak-anakku semuanya, bicara mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia di dalam Pancasila,
dalam landasan ideal negara kita bisa lihat dan kita bisa cermati dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terkait dengan sila pertama hak warga negara, antara lain sebagai contoh adalah bebas memilih agama dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Lalu kewajiban warga negara terkait dengan sila pertama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dikembangkan wajib kembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu juga mengembangkan sikap atau membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga tidak boleh memaksakan suatu agama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam sila kedua, hak warga negara antara lain memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama, berhak memperoleh penghidupan yang layak. Tentu saja terkait dengan penghidupan yang layak ini kita tidak bisa berpangku tangan ya. Anak-anakku semuanya kita harus berusaha, berupaya. Nah, maka perbaikan hidup atau tingkat kehidupan yang layak pasti akan kita capai. Tentu saja kita harus menempuh pendidikan ya, jangan sampai ada yang putus sekolah. Kemudian kewajiban warga negara terkait dengan sila kedua adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah seliro. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dan kita, bangsa Indonesia, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara bangsa-bangsa di dunia. Terkait dengan sila Persatuan Indonesia, hak warga negara. Terkait dengan sila ketiga, antara lain adalah memperkaya seni, budaya daerah, budaya nasional. Nah, oleh karena itu setiap insan, setiap diri manusia, anak-anakku semuanya pasti memiliki satu talenta dalam diri kalian, maka kembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri kalian ya. Kemudian juga budaya daerah dikembangkan sampai mencapai puncak-puncak budaya nasional. Lalu hak yang lainnya terkait dengan sila Persatuan Indonesia adalah memperoleh perlakuan yang sama. Meskipun kita berada jauh dari tempat asal kita, tapi kita harus mendapatkan perlakuan yang sama. Terkait dengan masalah kewajiban warga negara pada sila ketiga adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh sederhananya, misalnya kita di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Kalian menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
kemudian merawat fasilitas sekolah. Nah, ini adalah merupakan bagian dari rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, ini wajib dikembangkan pada diri kita. Nah, di lingkungan keluarga juga bisa kalian menjaga keluarga, menjaga nama baik keluarga, kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, ini adalah bagian dari pengamalan sila persatuan Indonesia, yaitu pada butir rasa cinta kepada tanah air. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Tidak boleh terpecah belah. Ya, harus memiliki rasa untuk saling memahami satu dengan yang lain as sibling, bahwa meskipun terdiri atas beribu suku bangsa, tetapi kita tetap sebagai bangsa Indonesia harus kita jaga ini. Jangan sampai kita terpecah belah, tercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, persatuan harus kita jaga. Ini menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Menjadi kewajiban kita sebagai pelajar. Yang berikutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini ditujukan adalah untuk tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa ini agar tetap utuh sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Terkait dengan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negara berdasarkan sila keempat antara lain adalah bebas mengemukakan pendapat, tetapi dengan catatan harus membangun dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak asal dalam menyampaikan pendapat, tetapi pendapat yang kita sampaikan ini adalah pendapat yang bermakna, membangun, dan tentu saja juga bertanggung jawab. Kemudian hak untuk memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis, ya. Karena negara kita negara demokrasi, maka ya segala sesuatunya harus dijalankan sesuai dengan ciri-ciri demokrasi yang sudah kita pahami. Untuk selanjutnya, kewajiban warga negara. Terkait dengan sila keempat adalah musyawarah menjadi jalan yang terbaik untuk mengambil satu keputusan. Kemudian juga tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Lalu wajib untuk mempertimbangkan pendapat orang lain itu secara bijaksana. Ya. Tidak boleh memandang sebelah mata atas pendapat orang lain. Harus kita pertimbangkan secara bijaksana. Nah, inilah nilai-nilai yang terkait dengan sila keempat, kewajiban kita sebagai warga negara terkait dengan sila yang keempat. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak warga negara terkait dengan sila kelima antara lain adalah memperoleh perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan, entah itu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya. Kemudian memperoleh kesempatan hidup yang sama. Kalau toh
ini terjadi satu persaingan, ya persaingan secara sehat, tidak boleh saling tikam. Karena setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup yang sama. Lalu kewajiban warga negara terkait dengan sila kelima adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Ini di segenap lapisan, segenap lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan ini sangat penting sekali, yang akan bermuara kepada tercapainya tujuan negara dan tetap kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah melatih hidup hemat, tidak berlebihan dan tidak boros. Perlu dipahami ya anak-anakku semuanya. Belajar, berlatih, hidup secara hemat, tidak berlebihan dan tidak boros. Selalu bekerja keras, jangan bermalas-malasan. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tentu kita tidak bisa hanya dengan berpangku tangan dan bermalas-malasan, tapi harus berjuang, selalu bekerja keras. Sebagai pelajar, bagaimana bekerja kerasnya? Ya, tentu saja belajar dengan giat, belajar dengan baik. Selanjutnya, menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Sebisa mungkin ya kehidupan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan menjadi benalu bagi orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Intinya kalau kita tidak ingin disusahkan, maka kita jangan menyusahkan orang lain, ya. Anak-anakku semuanya, bicara mengenai hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku semuanya bisa kaji dengan teliti ya di dalam konstitusi negara kita. Antara lain adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak warga negara. Dari pasal 27 ayat 2 ini mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28A ini bicara mengenai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tentu saja anak-anakku semuanya tidak mungkin kan ingin hidup sendiri. Nah, jadi di dalam konstitusi kita sudah diatur juga mengenai hak untuk itu. Kemudian pasal 28B ayat 1, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, ya. Perlakuan kekerasan. Nah, ini bertentangan dengan konstitusi kita. Kemudian juga pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Kemudian pasal 28C ayat 1, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini merupakan penegasan kembali pasal 31 ya, tentang pentingnya mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2 adalah hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Anak-anakku semuanya, sebagai warga negara tentunya kita harus memahami dan menyadari itu betapa perhatian negara terhadap hak-hak masyarakat itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, anak-anakku semuanya bisa cermati dari konstitusi negara kita, jaminan mengenai hak asasi manusia begitu sangat luar biasanya. Dari pasal 28D ayat 3, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga kalian semuanya, kita semuanya warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pasal 28E ayat 1. Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini penegasan kembali dari pasal 29 ayat 1. Kemudian juga pasal 28E ayat 3 adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini penegasan kembali dari pasal 28. Lalu pasal 28G ayat 1, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pasal 28G ayat 2 adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, ini manakala terjadi situasi yang tidak aman di negaranya, maka seseorang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ini juga diatur di dalam konstitusi negara kita. Pasal 28H ayat 1, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik serta sehat. Nah, ini semua harus kita upayakan. Tanpa ada upaya dari kita semuanya, maka tidak akan tercapai. Anak-anakku semuanya, terkait dengan masalah kewajiban warga negara adalah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ini kewajiban kita sebagai warga negara ya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Wajib menghormati HAM orang lain, pasal 28 ayat 1. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, pasal 28J ayat 2. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Nah, itu antara lain adalah kewajiban terkait kewajiban warga negara di dalam konstitusi negara kita. Anak-anakku semuanya nanti bisa mencermati kembali ya untuk konstitusinya mulai pasal 27 sampai pasal 34 itu terkait dengan hak-hak warga negara. Baiklah anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Sukses buat kalian semuanya dan anak-anakku semuanya. Sekali lagi perlu Ibu ingatkan untuk
kalian semuanya tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan keterbatasan fasilitas yang mungkin anak-anakku semuanya miliki, tetapi tetap ciptakan situasi kritis terus-menerus dan jangan pernah kendor untuk semangatnya. Dan terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan ini, jangan lupa untuk melaksanakan ketugasan-ketugasan atau menyempurnakan atau mengerjakan penugasan-penugasan terkait materi ini nanti di kelas ya, di classroom. Semangat buat anak-anakku semuanya. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.